senantiasa istiqomah, menghidupkan majelis-majelis ilmu juga, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ربنا سبحانه وتعالى وصف الأنبياء هم أفضل البشر. الأنبياء الذين أرسلهم الله لهداية الخلق هم أفضل البشر، وأفضلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada para nabi. Para nabi di sini mendapatkan mendapatkan label khusus dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وربنا عز وجل في القرآن الكريم ذكر عدد من الأنبياء ثم وصف الأنبياء بصفة عظيمة فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني خصصنا الأنبياء بتذكر الدار الآخرة. Di sini sifat yang tadi disebutkan itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada para anbiya, para nabi, yaitu selalu mengingat akhirat. Jadi para anbiya itu kelebihannya ada, atau sifat yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya itu yang diingat-ingat itu adalah tentang urusan akhirat. وتذكر الدار الآخرة هذه صفة عظيمة، لذلك رب وصف بها الأنبياء لأنها صفة عظيمة، فالأنبياء إنما يتصفون بأعظم الصفات. Jadi ingat kepada urusan akhirat ini enggak sifat yang remeh ya. Kenapa? Karena kalau enggak mungkin remeh, karena memang Allah lah yang memberikan sifat tersebut kepada para nabinya. Para nabi saja mendapatkan karunia tersebut. Berarti artinya ingat terhadap akhirat ini adalah bentuk atau sifat yang sangat mulia sekali. والآخرة إخواني مدتها أطول من الدنيا. نحن الآن نعيش في الحياة الدنيا، نعيش في الحياة الدنيا مدة قصيرة، لكن حياتنا وبقاؤنا في الآخرة بقاء لا نهاية له، دائما، حياة دائمة. Kalau kita mau sedang membahas masalah akhirat ya. Jadi akhirat ini kehidupannya sangat panjang sekali. Hidup di dunia paling cuma beberapa tahun saja. Cuma kalau di akhirat ini memang hidupnya di sana kekal abadi, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang begitu sangat cepat seperti ini. لذلك الإنسان المؤمن إخواني ينبغي أن يحرص على مصلحة الدنيا والآخرة، يعني يفكر كيف يعيش في هذه الدنيا حياة طيبة وكيف يعيش في الآخرة حياة طيبة أيضا. Nah, oleh karena itu sebagai seorang manusia sehendaknya kita berpikir gimana caranya di dunia ini kita hidupnya bahagia. Kemudian tidak penting lagi dan bahkan paling penting lagi kita juga harus berpikir gimana caranya di akhirat pun kita hidup bahagia. Jadi dua-duanya harus difikirkan. مشكلة الكفار أنهم يعيشون في الدنيا فقط ويتنعمون في الدنيا فقط وهي قصيرة ويذهب عنهم النعيم الدائم يوم القيامة. هذه مشكلة كبيرة عظيمة. Mungkin kalau orang kafir itu mikirnya kehidupannya cuma di dunia aja ya. Jadi capek bekerja cuma untuk menunaikan atau mencari kebahagiaan di dunia yang begitu sangat cepat ini. Mereka tidak punya pemikiran gimana caranya hidup bahagia di akhirat, dan ini tentu sangat rugi sekali. Hidup di akhirat itu sepanjang masa, bahkan ya selama-lamanya gitu. Cuma kita orang kafir ya kayak gitu, orang yang selain muslim, non muslim itu pikirannya ya cuma di dunia saja gitu. ولذلك المؤمن في نعمة عظيمة، الحمد لله رب عز وجل أنعم علينا بنعمة الإسلام. هذه نعمة عظيمة، نعمة الإسلام، فهي تجمع للإنسان سعادة الدنيا والآخرة. Maka dari situ ini keberkahannya orang muslim ya. Orang muslim ini masya Allah dapat karunia nikmat iman, nikmat Islam ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena dengan Islam dan iman ya, Islam ini kita akan bisa berbahagia di dunia maupun di akhirat. ولذلك يعني كل واحد منا إخواني ينبغي أن يفكر دائما في سعادة الآخرة، كيف يسعد سعادة الآخرة الدائمة. Nah,
Dari sini kita seharusnya bertanya-tanya dan terus menanyakan kepada diri kita sendiri gimana caranya atau konsepnya agar kelak di akhirat kita ini bisa bahagia. وهذا الأمر سعادة الآخرة تتحقق تحصيل سعادة الآخرة يتحقق بطلب العلم. Dan di sini hidup atau bahagia di akhirat ini gimana cara bisa kita mendapatkannya? Ya tentu dengan cara menuntut ilmu. Kita harus tahu kiat-kiatnya biar benar-benar paham nanti gimana caranya kita bisa berbahagia di akhirat. لأن المسلم عندما يتعلم كيف يحصل على سعادة الآخرة، يتعلم الأعمال الصالحة، يتعلم كيف يبتعد عن المعاصي والمخالفات. Karena kalau dengan cara belajar kita nanti tentu akan tahu hukum-hukum Allah. Kita tahu misalnya hal-hal yang meningkatkan derajat kita. Kita tahu hal-hal yang bersifat maksiat. Dan disitulah pentingnya majelis-majelis ilmu, pentingnya ngaji ya. Jadi ngaji itu penting agar kita bisa tahu benar-benar undang-undang Allah nanti di akhirat itu bagaimana, seperti itu. ومما يحصل للإنسان سعادة الآخرة أخواني أن يفكر دائما في مسألة الرزق الحلال والإنفاق. يعني الإنسان كيف يحصل على المال الحلال وكيف ينفق ماله إنفاقا شرعيا. Dari salah satu bentuk ya agar kita nanti bahagia di akhirat itu salah satunya yaitu gimana caranya kita ini dapat rezekinya dengan cara yang halal. Jadi rezekinya kita halal, kemudian yang kedua kita gimana caranya cara menginfakkan rezeki kita ini juga dengan yang halal. Jadi nggak sekedar cari rezeki halal kemudian digunakan untuk maksiat misalnya, nggak seperti itu. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذكر في الحديث أن الله عز وجل يكره من الإنسان إضاعة المال، يكره إضاعة المال. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis qudsi itu menerangkan atau benci ya, tidak ridho terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan uangnya. Allah itu tidak meridhoi hal tersebut. كيف يعني إضاعة المال؟ إنفاق المال في المعصية، إنفاق المال في المعصية هذا إضاعة للمال. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan uang ya? Menyia-nyiakan uang itu artinya ya membelanjakannya untuk kemaksiatan, untuk jalan kemaksiatan. يعني تجد مثلا بعض الناس ربما يذهب إلى مكان فيه معصية، فيه لقاء بأناس يعني يعصون الله، يسهر هذه السهرة ينفق أموال لوجوده في مكان فيه معصية. هذا المال الذي أنفقه يسأل عنه يوم القيامة. Bisa jadi misalnya kita lagi punya duit setelah gajian gitu kan ya, kita malah kita mencari hiburannya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke misalnya ke klub malam atau gimana gitu, ketemu sama orang-orang yang sedang bermaksiat atau mengajak kita bermaksiat. Nah, ini nanti kita di akhirat keadaan seperti ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberi kenikmatan, cuma kita menggunakannya dalam bentuk maksiat. ويعني إخواني الإنسان في هذه الدنيا نفسه تحب المعصية. كلنا نفوسنا تميل إلى المعصية. ماذا نفعل؟ قال لا بد أن نجاهد أنفسنا. ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Jadi gini ya, sebenarnya secara mungkin manusiawi kita semua ini sebagai seorang manusia yang biasa semuanya pasti maksiat itu memang dilarang karena maksiat itu memang enak untuk dilakukan. Semuanya nafsu kita itu ya semuanya pengen melakukan maksiat dengan bentuk maksiat apapun itu gitu kan. Masing-masing orang mungkin berbeda. Jadi terus bagaimana fitrah kita memang pengen atau nafsu kita menggebu-gebu ingin maksiat. Terus gimana nih cara kita untuk membentengi maksiat tersebut agar kita tidak melakukannya? Allah berfirman yang kurang lebih artinya walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah, berjihad dalam jalan menuju kepada kita, maksudnya berjihad menahan nafsunya benar-benar gitu ya, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala,
maka sungguh kata Allah, maka sungguh kami akan menunjukkan jalan terhadapnya. Orang-orang seperti itu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan takut ya, meskipun kita pengen maksiat, cuma Allah memberikan pintu, memberikan solusi. Solusinya gimana? Ya mujahadah itu. Kita harus mujahadah. Mujahadah itu apa? Ya sungguh-sungguh menjauhi hal-hal tersebut. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون يعني يدخل النقص والخسارة على الإنسان في شيئين، في صحته وفي فراغه. Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW. Itu dua nikmat yang mungkin banyak orang tertipu, tidak bisa menggunakannya dengan baik. Yaitu yang pertama nikmat sehat. Ya, sehat banyak orang yang tidak lupa dengan kesehatannya, nggak bersyukur dan sebagainya kayak gitu kan. Saat sehat lupa Allah, sering maksiat. Yang kedua itu nikmat yaitu nikmat luasnya waktu. Jadi kita masih diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan banyak hal. Cuma kita ya nggak mikirin, kita buang-buang waktu. Nah itu banyak tuh. Ada waktu tapi kita nggak memanfaatkannya dengan kebaikan. Dua nikmat ini yang kata Rasulullah banyak orang yang melalaikannya sehingga tertipu. بعض الناس يعني عنده قوة في جسمه، هو شاب قوي أو كبير يعني جسمه قوي ولكن لا يستعمل هذا الجسم في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يخسر خسارة عظيمة. Ada salah satu misalnya orang yang merugi ya, contohnya itu ya orang kuat, badannya kuat, staminanya hebat, masya Allah bisa kerja berjam-jam. Cuma ya kayak gitu, kekuatan ini tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya rugilah. Jadi buang-buang energi, nggak dapat pahala, ya sia-sia akhirnya waktunya tersebut. بعض الناس مثلا نسأل الله العافية يكون مريضا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، دائما يتحسر على نفسه يقول أنا مريض ولا أستطيع الذهاب، ويحسد من عنده قوة. يعني فلذلك الإنسان القوي يفرح ويستخدم جسمه في طاعة الله، يذهب إلى المسجد يقوم بالطاعات والعبادات والنوافل وخدمة الناس وقضاء الحاجات، يستعمل جسمه في طاعة الله ويذكر أن هناك أشخاص مرضى لا يمكنهم القيام بهذه الطاعات. Kita dalam keadaan sehat seperti ini itu sebenarnya banyak ya orang-orang yang iri, maksudnya orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu merindukan kesehatan yang kita miliki sekarang semuanya di sini. Orang kalau sudah sakit itu nggak bisa pergi ke masjid, kasihan mereka itu nangis, nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa pergi sholat berjamaah bareng, itu kita nangis. Sedangkan kita yang sekarang dikarunia Allah kesehatan seperti ini kadang lalai dengan kenikmatan tersebut. Akhirnya ya udah disia-siakan seperti itu aja, nikmat sehat seperti ini. Padahal orang yang sakit itu keinginannya sangat tinggi, gimana caranya bisa sehat kembali, kemudian melakukan aktivitas ibadah dengan leluasa seperti itu. كذلك الفراغ الذي عنده وقت إخواني لا يضيع وقته، يعني بعض الناس يعمل فإذا انتهى من ساعات العمل وفرغ وقته أضاع أوقاته في أشياء لا تنفع. هذا الوقت الذي يضيع الإنسان يندم عليه يوم القيامة ندما عظيما. Di sisi lain masalah nikmat waktu tadi itu ya, kita misalnya dari pagi sampai sore kerja, setelah kerja kan kita masih ada waktu luang ya cukup banyak lah ya, mungkin kerja 9 jam atau 10 jam, sisa waktu masih 12 jam. Nah ini 12 jam ini mau kita gunain untuk apa? Nah ini harus dimanage nih, kita harus memanage waktu itu. Jangan sampai waktu ini kita gunakan dalam keadaan maksiat. Udah dari pagi kerja capek mencari rezeki, ini kan dapat pahala kan, kita atau kalian semua, kita semua ini dari pagi sampai sore ini kita dapat pahala soalnya mencari rezeki yang halal. Pas setelah itu kita ngelakuin maksiat yang mana bisa menghapus pahala yang kita kumpulkan dari pagi sampai sore. Ini tentu sayang sekali gara-gara hal-hal yang misalnya bisa remeh gitu. يعني من الأمور التي ينتفع الإنسان من وقته فيها أن يضع معه في الجوال المصحف فيقرأ مثلا عند كل صلاة صفحة من المصحف أو صفحتين عند كل صلاة فيختم جزءا في كل يوم أو في كل يومين. Salah satu bentuk manajemen waktu ya, biar kita bisa menggunakan waktu ini bermanfaat sebisa mungkin. Kita coba download misalnya di HP kita download Al-Quran gitu, kita download Al-Quran. Nah, nanti kita gunakan misalnya setiap sholatnya, setiap rakaatnya kita baca satu halaman.
atau sebisanya lah misalnya. Nah itu kan bertahap nanti masya Allah kita sholat aja bisa jadi kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam keadaan sholat. Nah itu sangat mulia sekali. في بعض الأوقات مثلا الإنسان يذهب إلى العمل ويأتي يسمع دروس، يعني ما شاء الله هناك علماء عندها دروس مسجلة، ممكن يسمع للشيخ بويا يحيى أو غيره من أهل العلم والدعاة، يسمع دروس علمية يستفيد من وقته بسماع العلم. Bisa juga HP ya, yang dengan mudah seperti ini sudah ada internet, kita bisa misalnya sambil perjalanan seperti itu kita pakai headset gitu aja, kita dengerin tuh ceramah-ceramah ulama. Misalnya dia nyebutin tadi misalnya ada sosok yang mungkin sangat terkenal sekarang misalnya Buya Yahya, kita dengerin aja sambil kita nyetir motor atau gimana lagi kemana, kan lumayan itu daripada mikirin pikiran kita kosong, mikirin hal-hal yang buruk, mending kita gunain untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu. تجد مثلا بعض الشباب معه هاتف، كيف يستعمل الهاتف؟ بالأشياء اللعب وإضاعة الأوقات والعبث وأشياء لا تنفع، الوقت يمضي والعمر يذهب بلا فائدة. Sebagian anak muda sekarang kan ya, anak muda sekarang itu kalau sudah pegang HP ya isinya paling main-mainan aja gitu, mainan aja. Coba kita bayangin ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam mainan aja. Ini umur kita berkurang, umur bertambah, artinya semakin berkurang. Cuma faedah yang kita dapatkan kan kehidupan kita yang paling penting nanti di akhirat itu kita harus benar-benar ingat ke sana gitu kan. Nah ini kita nggak dapat apa-apa dengan cuma bermain-main aja seperti itu. يعني أحب أن أذكر مثال واقعي، يعني كيف أن استثمار الوقت ينفع. يعني ولدي الكبير سبحان الله صار يسمع للدعاة إلى الله باللغة الإنجليزية، فتعلم علوم كثيرة من علوم الشريعة وأتقن اللغة الإنجليزية وهو يسمع. نعم سمع يعني لمدة سنوات سبحان الله. فالشباب كيف يضيعون أوقاتهم سنوات تمضي لا يستفيدون شيئا، هو صار يسمع لدروس الدعاة إلى الله باللغة الإنجليزية، فتعلم علوم وأتقن اللغة سبحان الله. في الوقت الذي يضيعه الشباب بالعبث هو أتقن اللغة إتقانا عجيبا سبحان الله، استفاد من الوقت. Saya kasih contoh ya, ini alhamdulillah Allah mengkaruniai saya seorang anak ya, anak laki-laki. Beliau namanya itu Mahmud. Beliau sekarang lagi menempuh S2 di Palembang. Beliau itu masya Allah ya. Jadi beliau ini Mahmud ini sejak kamu berusia di mana? Dia menyerta. Jadi sejak sekarang umurnya 25, baru 25 nih ya, sudah S2 dan masya Allah. Sekarang dulu mungkin mulainya dari umur 17. Dari umur 17 di mana masa-masa waktu 17 anak-anak muda kan main kayak gitulah. Intinya main nggak jelas atau kemana-kemana gitu kan. Ini putra beliau ini di waktu itu umur 17 itu belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya coba beliau itu mendengarkan pengajian-pengajian orang-orang barat. Bukan orang-orang muslim maksudnya, orang muslim yang sudah jadi ulama di barat itu beliau dengarkan. Jadi beliau di sini memfungsikan waktu tersebut. Jadi beliau satu belajar agama, di sisi lain beliau belajar bahasa Inggris. Dan sampai sekarang ini beliau tesisnya, skripsinya itu semuanya berbahasa Inggris. Itu diperoleh dari mana? Dari itu kajian-kajian para ulama yang ada di barat sana seperti itu. Ulama-ulama muslim maksudnya ya, yang mukim di luar negeri di sana. Itu seperti itu beliau gunain waktunya, manajemen waktunya seperti itu. Dan masya Allah sekarang itu beliau bahasa Inggrisnya hebat banget, masya Allah. ودخل مرة في مناقشة واحد يعني يريد الدخول في الإسلام، أظن أمريكي يريد الدخول في الإسلام عن طريق الإنترنت ويتواصل مع أشخاص، دخل يتناقش معهم يبحث معهم في المسألة ويتكلم بهذا الأمر، فاستخدم اللغة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم الصحيح. أسلم به؟ لا هو كان يعني يريد أن يدخل يعني يبحث في المسألة. Jadi sampai pernah kejadian juga, saking pinternya ini ya Ustadz Mahmud ini, bahasa Inggrisnya bagus, beliau juga sampai bisa berdakwah. Tadinya yang awalnya mengaji, kemudian bisa menyampaikan kebaikan. Ada beberapa orang yang ingin mu'alaf, orang-orang barat itu ingin mu'alaf itu hubungannya sama Ustadz Mahmud.
jadi menanyakan tentang Islam seperti itu. Nah ini loh fungsinya tadi, yang mana orang-orang muda itu tadi, anak-anak muda ini buang-buang waktu, tapi Mahmud di umur yang sama, bahasa Inggris paham, belajar agama iya, padahal beliau itu jurusannya sekarang jurusan komputer, programmer beliau ada di Palembang. فأنا أذكر هذا الأمر حتى يعني نتنبه، كل واحد منا يتنبه لإخوانه لأولاده، يبين لهم كيف يستثمرون أوقاتهم. أخطر شيء في زماننا إضاعة الأوقات. Saya menyebutkan ini bukan niatan sombong atau bagaimana ya, cuma saya di sini ingin memberikan contoh agar kita bersama-sama ini memperhatikan anak-anak kita di rumah. Jadi soalnya waktu yang terbuang sia-sia ini, anak muda sekarang memang bahaya sekali gitu kan, bahaya sekali, nggak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin. Jadi kita sebagai bapak-bapak nanti atau yang akan menikah kelak ya, kita harus perhatian terhadap anak-anak kita. يعني بعض الناس يظن يعني عندما يجد الشباب يحملون الهاتف ويعبثون يظن أنه ده صار شيء طبيعي، يعني عادي أن الإنسان يضيع وقته. لا، هذا ليس أمر عادي، هذا خطير جدا، وهذا خطأ ينبغي أن نغير أسلوب حياتنا. Sebagian orang mungkin ya sekarang ini, bahkan mungkin kebanyakan orang ya, melihat anak muda menggunakan HP kayak gitu kan berhari-hari berjam-jam, itu untuk saat ini mungkin terlihat biasa kata beliau. Banyak orang yang menganggap ya itu biasa lah. Bahkan mungkin kita malah memberikan anak kita HP, terserah mau dipakai untuk apa. Kata beliau ini nggak biasa, ini hal yang sangat bahaya sekali. Kita justru harus bareng-bareng, berusaha bareng-bareng untuk merubah kebiasaan seperti ini, biar nanti tradisi kita ya kita bisa benar-benar semuanya ini bisa berjuang gitu kan, berjuang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. ربنا يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، هذا العمر الذي يمضي كيف استعمل وقته، كيف ماذا عمل بوقته، كيف أمضى وقته، كيف استثمر وقته، هذا الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. Nanti di akhirat itu hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentang umur kita. Umur kita ini berapa misalnya, itu semuanya akan ditanya. Dalam hal apa kita gunakan umur kita ini? Dalam hal kebaikankah, atau dalam hal misalnya maksiat atau bagaimana, itu semuanya akan ditanyakan secara rinci dari menit ke menitnya. لذلك إخواني أنا أنصح نفسي وإياكم أن نفكر في أوقاتنا، كيف تمضي أوقاتنا، ماذا نعمل في أوقاتنا، كيف نستثمر أوقاتنا في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في طلب العلم، في تعليم الناس، في قضاء حاجات الناس، في خدمة الناس، في أعمال الخير. هكذا نملأ أوقاتنا ما استطعنا بأعمال الخير إن شاء الله. Maka dari situ saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada para hadirin, ayo kita berusaha mengisi waktu kita semuanya dengan kebaikan. Kita gunakan untuk membantu orang, kita gunakan untuk mencari rezeki yang halal, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Intinya kita manage lah gimana waktu kita ini jangan sampai kecolongan kita jangan sampai kecolongan, kita gunakan untuk maksiat misalnya. ومن يعني أعظم الأشياء التي تملأ الأوقات فيها بالخير أن نعود ألسنتنا الذكر لله سبحانه وتعالى. Salah satu bentuk hal yang mungkin sangat mulia sekali ya untuk mengisi kekosongan waktu ini, bahkan bisa dilakukan dengan kerja bersamaan, itu apa? Yaitu zikir. Jadi kita gunakan lisan kita ya sambil ngerjain apa misalnya kayak gitu kan, kita gunakan untuk baca sholawat, untuk zikir. Nah itu kita kerja iya, ganjaran pahala juga ngalir seperti itu. Insyaallah naktafi bihadza. Insyaallah nas'al Allah lana wa lahum jami'an at-tawfiq fi a'malina wa fi hayatina. Kita cukup sekian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya bisa jadi boleh, silakan. Mungkin ada pertanyaan bebas. Oh, silakan bawa. Boleh. Siap. Paluran. Kebun kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tuanku, saya bertanya,
Kenapa kalau orang tidur tidak diganggu dengan setan, sedangkan kalau orang sedang sholat itu selalu diganggu? Orang apa? Orang sedang tidur. Heeh. Kenapa kok bisa nggak berani setan menggoda orang sedang tidur? Sedangkan kita waktu sholat itu digoda oleh setan. Terima kasih Ustaz. لماذا النائم لا يشرب بشر الشيطان والمصلي يشرب بشر الشيطان؟ لماذا؟ والنائم يعني سبحان الله يعني حتى الإنسان في حال النوم أحيانا إذا نام على غير ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في حال النوم أحيانا الشيطان يتسلط عليه، لذلك يرى أحيانا رؤيا فيها إزعاج، فيها ملاعب، فيها أحيانا تكون هذا من تسلط الشيطان، فالشيطان يتسلط حتى في حال النوم، فلذلك الذي يمنع تسلط الشيطان المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. Kata beliau justru sebenarnya bukan orang yang sholat aja Pak, orang tidur pun ya setan ini mengganggu manusia kapanpun dan dimanapun akan dapat gangguan setan. Orang tidur pun akan dapat gangguan. Kita kan sering kalau tidur itu misalnya mimpi buruk atau mimpi misalnya mimpi melakukan maksiat atau gimana, itu mimpi-mimpi dari setan semua. Nah, mimpi dari setan. Kemudian kata beliau terus solusinya bagaimana agar kita terjauh dari godaan setan ini, ya terus menerus continue untuk berzikir, ya, continue berzikir. في يعني عندنا في الشام في واحد من أقاربي من أهل القرآن والذكر، يعني عنده أوراد وكثير الذكر، فحصل معه سبحان الله قصة عجيبة حدثني بها. كان قبل أن ينام عنده أوراد، يعني يقرأ أوراد هكذا ونام، وهو نائم سبحان الله في المنام رأى أن الشيطان يهاجمه يريد أن يؤذيه ولا يستطيع، يدور حوله ولا يستطيع لأنه قبل النوم تحصن بالذكر، فالشيطان صار يشتمه وذهب. الشيطان غضب منه يعني لأنه تحصن، شتمه وذهب. Nah, di sini kata beliau, saya punya salah satu kerabat di negara Syam itu, masya Allah beliau soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini suatu ketika beliau memang sebelum tidur ini selalu membaca doa, masya Allah punya zikir lah sebelum tidur itu yang dibaca. Suatu ketika beliau, ya meskipun seperti itu, beliau bermimpi ketemu sama setan seperti itu. Setannya ingin mengganggu, cuma ingin mendekat pun nggak bisa karena tadi bacaan zikir. Akhirnya setannya marah, setannya malah mencaci orang tersebut gitu. Dan di sini bentengnya kuat. Apa benteng itu? Ya zikir itu. Wirid, misalnya baca wirid, baca zikir, seperti itulah benteng yang digunakan oleh kerabat beliau tadi. وسيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام سيدنا يحيى قال لقومه ربنا أمره أن يبلغهم كلاما، قال أوصيكم بذكر الله، ثم ذكر مثالا قال فمثاله كرجل هرب من الأعداء يطاردونه، هرب حتى دخل حصنا، هذا له سور عالي، تحصن والأعداء لا يستطيعون القرب منه ولا إيذاءه، قال هذا مثل الذاكر لله كأنه في حصن منيع لا يستطيع أحد أن يقرب منه. Nabi Yahya diperintahkan Allah untuk berkata kepada kaumnya, perintah dari Allah yaitu untuk berzikir. Di situ diberikan perumpamaan orang yang berzikir itu ibarat ada orang baik gitu ya, lagi dikejar oleh musuhnya, dikejar oleh bala tentara yang hebat. Kemudian orang tersebut masuk ke suatu istana atau benteng yang sangat tinggi dan besar sekali. Nah, katanya inilah ibarat orang zikir itu seperti ini. Orang yang berzikir, orang yang continue berzikir itu akan dibentengi oleh benteng yang bisa menjauhkan dia dari godaan setan. كان عندنا في الشام أحد العلماء موجود ما زال في الشام اسمه الشيخ أحمد الحسن. هذا كان في قرية، القرية فيها يسكن في بيت تدخل حشرات مؤذية، لكن قال أنا دائما أقرأ ورد الإمام النووي قبل النوم، قال فعندما أستيقظ في الصباح أجد هو ينام في مكان مكشوف، قال أجد حشرات جاءت مثل العقرب، قال مات قبل أن أصل إليه، مرات هذا حصل، عقرب مات وما وصل إليه ببركة ورد الإمام النووي لأن فيه استعاذة من الأشياء المؤذية. Syekh Ahmad Al-Hasan. Ada salah satu ulama namanya
namanya Syekh Ahmad Al Hasan dari negara Syam juga. Beliau ini sebelum tidur atau waktu itu beliau pernah hijrah atau pindah ke tempat salah satu desa ya, maksudnya desa seperti itu. Nah ini desanya banyak hewan-hewan yang mengganggu gitu, misalnya kayak kalajengking apa kayak gitulah, hewan-hewan yang istilahnya berbahaya ya, berbahaya, menyengat atau gimana kayak gitu, ular atau apa. Nah cuma beliau ini punya wirid namanya Wiridul Imam Nawawi. Wirid Imam Nawawi ini beliau wiridnya dibaca setiap kali sebelum tidur. Nah suatu ketika itu bahkan sering kali beliau itu ketika bangun itu melihat kalajengking datang, itu nggak nyampe kasur beliau itu langsung kalajengkingnya mati. Jadi kalajengking datang, ular apa kalajengking tadi itu ya datang itu ketika baru mau nyentuh misalnya tubuh beliau, nggak sampai nyentuh itu sudah mati. Nah inilah tadi itu ya, pentingnya baca wirid-wirid tersebut itu penting. Bahkan bukan sekedar untuk menyingkirkan setan aja, bahkan dari hewan-hewan yang mengganggu juga bisa seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik fi hadha